Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini mengenai optimalisasi, transformasi, dan inovasi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, terkait dengan inovasi yang sudah dijalankan di Bengkulu Tengah sendiri kan sudah mulai berbasis digital ya, sudah melek teknologi. Tapi apakah dengan adanya pendidikan yang sudah berbasis teknologi ini mampu mengubah sikap anak-anak semakin malas, mungkin misalnya mencari tugas nih ya. Sekarang kan sudah serba canggih ya, digital, searching aja udah ketemu. Apakah ini bisa mempengaruhi dari sifat malas anak-anak? Dari Ibu Ida sendiri gimana? Kalau kita bercerita itu ya Mbak ya, kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Itu kan digital itu perkembangan zaman berubah. Jadi anak-anak terpaksa mengikuti. Juga dunia pembelajaran kita, dunia pendidikan kan mengikuti itu. Guru-guru juga menggunakan itu. Nah itulah hebatnya kurikulum merdeka yang kita terapkan sekarang ini Mbak. Itu penggunaan digital itu harus dibarengi dengan adanya budaya positif di sekolah. Jadi kita mengembangkan budaya-budaya positif di sekolah seperti sopan santun, kemudian budaya-budaya positif lainnya, misalnya anak-anak diberdayakan untuk kegiatan gotong royong. Nah, kemudian nanti ada kegiatan P5, program P5. Nah, itu kan untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan digital ini. Nah, jadi kita di kurikulum merdeka ini bukan merdeka sepenuhnya, bukan bebas sepenuhnya, tapi guru menuntun siswa untuk memfasilitasi apa-apa yang tidak baik itu agar jangan dilakukan. Nah, jadi begitu. Itu yang kurikulum merdeka yang bagusnya di situ, Mbak. Ya. Jadi kalau kita mau jangan sampai anak menggunakan HP atau itu, kita tidak bisa menolak itu. Itu sudah perkembangan zaman begitu, Mbak. Tapi itulah di kurikulum merdeka kita adanya budaya positif, kemudian tidak adanya hukuman kepada anak, tetapi diganti dengan konsekuensi di pembelajaran, kemudian tidak adanya lagi penghargaan sekarang Mbak, tapi anak-anak dibudayakan agar timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk belajar. Gitu Mbak. Jadi kalau sudah timbul budaya positif, sudah timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya, insya Allah nanti yang negatif-negatifnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi memang peran guru ini sangat penting ya, apalagi mengarahkan dari sejak dini ya kan, bagaimana sebenarnya menggunakan media sosial ataupun digital ini dengan hal-hal yang positif saja, bukan hanya hal negatif. Tapi sekarang itu juga ada permasalahan terkait dengan krisis dari akhlak dan juga krisis identitas. Itu juga terjadi di Bengkulu Tengah atau tidak, Bu Rida? Kalau Mbak bilang terjadi atau tidak di Bengkulu Tengah, kita tidak bisa bicara secara khusus ya. Kalau secara umum itu pasti terjadi di mana-mana. Krisis itu pasti terjadi di mana-mana. Tapi itu tadi kita harus mengatasinya. Jadi anak-anak mulai dari rumah itu diberikan pendidikan oleh keluarga, kemudian di sekolah, kemudian diberikan budaya positif tadi, kemudian pembinaan akhlak di sekolah kan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian profil pelajar Pancasila kita optimalkan di sekolah, insya Allah nanti anak-anak bisa terhindar dari itu semua. Karena anak-anak ini kan bibit masa depan ya Bu ya, kadang-kadang mereka ini masih bingung nih masa depan mereka ingin kemana, mau jadi apa. Makanya dalam kurikulum merdeka itu Mbak, kita kan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ibarat petani, kita menjaga tanaman kita, yang kita jaga dengan satu dengan yang lainnya kan berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan anak, jadi tidak bisa kita samaratakan, anak harus begini semuanya, jadi anak merasa terkekang, anak tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu dalam kurikulum merdeka tidak dianjurkan lagi, tidak dihapus itu Mbak. Jadi kita terus laku positif, budaya positif itu tadi, sehingga anak-anak nanti akan timbul motivasi intrinsiknya dan akan timbul itu tadi budaya-budaya positif, sehingga yang negatif-negatif nanti akan hilang dengan sendirinya. Baik, dari Pak Idan sendiri ada yang mau ditambahkan Bapak terkait dengan inovasi pendidikan di zaman digital sekarang ya Pak? Jadi terima kasih. Jadi pertama, terima kasih Bu Rida. Izin ini Mbak, kalau misalnya udah rata-rata sih. Kalau guru di Benteng itu inilah luar biasa, hebatnya contohnya seperti itu. Jadi samping pengabdiannya, keterpanggilannya juga, dan juga pemahamannya. Jadi apa yang disampaikan tadi rasanya udah mewakili. Kita juga nggak bisa langsung memponis apakah akibatnya seperti ini. Yang mau saya katakan seperti ini,
kita boleh bermimpi gitu, bermimpi jauh boleh, tapi kalau bermimpi kita memajukan dunia pendidikan ini tanpa kebersamaan dalam orang tua dan semuanya, stakeholder yang berhubungan tidak akan bisa-bisa. Ya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan teknologi ini? Apakah memang kita harus takut dengan teknologi ini? Tidak. Di media sendiri kan sudah merasakan itu. Saya dulu sering baca surat kabar dalam bentuk kertas, tapi kini kan sudah online semua gitu. Media kertas sekarang sudah gimana ya, sudah agak jarang saya lihat kertas. Kadang-kadang, mohon maaf ini, media kertas saja kita sekarang di kantor sudah agak jarang baca karena duluan di HP. Kan gitu. Nah, mungkin media melihat ini apa yang terbaik dari teknologi ini. Ternyata ada yang lebih simpel. Nah, kami juga guru melalui dinas pendidikan juga dengan guru-guru yang luar biasa ini, guru-guru hebat itu sudah melaksanakan itu di lapangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa akibat negatif dari kemajuan teknologi ini pasti ada. Makanya lain lomba dikatakan, hei, nah, jangan main HP. Lain orang tua yang seperti itu. Dia kan anak itu kan semakin tertantang. Iya. Tapi kalau orang tua, nah, makan kita sebentar, ini jam makan loh, ini untuk sholat loh waktunya, ini begini-begini. Ada himbauan-himbauan yang positif. Baru jelaskan. Nah, bisa nanti main HP jam segini, bisa seperti ini. Kan enak gitu. Daripada larang, kalau nanti main HP, kupecahkan HP-mu itu. Lain ceritanya. Bukan seperti itu lagi tipe guru sekarang. Tapi guru-guru kami ini sekarang udah menjelaskan apa akibat negatif kalau seperti ini, apa sebenarnya seperti ini, langsung dicontohkan gitu kira-kira. Jadi sebenarnya bukan cuma peran guru saja, tapi orang tua pun juga. Makanya saya katakan kita tidak boleh bermimpi hanya guru yang memajukan anak kita. Kami selalu menghimbau, ini saran dari Bapak Sekda dan Bupati, jangan sampai ada, tadi kami juga baru dikumpulkan Pak Asisten 1 melalui Pak Sekda, apa sebenarnya, di mana sebenarnya yang belum terini di usia pendidikan ini yang belum sekolah. Kalau bisa jangan sampai ada. Artinya kan apalagi di kemajuan ini kalau tidak memahami teknologi lagi, tidak berpendidikan, mau jadi apa? Mau jadi apa kira-kira ke masa depannya? Itu kira-kira. Jadi sekali lagi kami simpulkan, tetap memang ada yang bahkan saya katakan di awal tadi bahwa kita ini kan sudah lebih dominan memegang HP kita ini daripada yang lain-lain gitu ya. Sudah 8,5 jam loh per hari ini Mbak untuk memegang ini kan sudah mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi seperti yang saya lihat itu di kurikulum Merdeka itu semakin didekati anak ini kan imbas dari COVID-19 tahun lalu. Bagaimana yang mengejar ketertinggalan ini? Tentu dengan teknologi. Tidak mimpilah kita dulu bisa rapat di Meet misalnya, di Zoom misalnya, nggak bisa seperti ini sampai ribuan orang. Nah, kita nggak bisa tinggalkan ini. Memang itu yang terjadi sekarang. Kita nggak bisa. Karena COVID dipaksakan. Harus bisa. Ternyata positifnya begitu. Nah, kalau kita masih menunggu nanti seperti zaman dulu, ya kapan lagi kita majunya? Nah, kejadian sekarang katakanlah contoh apa yang terjadi, kita mendoakan sih sudah dunia ini aman-aman. Live dari misalnya dari Palestina dan Israel kita bisa nonton sebentar di sini, bagaimanapun di luar bisa. Nah, kalau kita nggak menguasai teknologi, mana kita majunya? Nah, sekarang kan banyak itu, seperti kita lihat sekarang. Jangankan siswa, Bu, ya Mbak ya, jangankan siswa. Bukan saya berbicara politik, dunia perpolitikan sekarang ini pun kalau kita ikuti di media, kita babak belur. Yang ini ngomong A, yang ini ngomong B, yang ini ngomong E. Akhirnya tidak tahu mana yang benar ya. Jadi coba kita belajar, guru-guru kita tugaskan sekarang santai, atau bahasa ibu ini santun tadi, tapi betul-betul bisa menguasai teknologi itu dan mengambil yang terbaik dari teknologi itu, karena kita nggak bisa menghindari itu. Memang penting ya Pak ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Karena dunia persaingan pendidikan pun juga sangat keras. Tidak bisa ditolak itu, bisa Pak. ditolak. Artinya kan gini, contoh lah Mbak, gini kan, saya baru pulang juga dari luar kota itu, saya bawa uang ratusan ribu, bayar makanan di restoran itu nggak diterima loh Mbak. Nggak bisa dibayar kontan, harus pakai HP. Nah, kalau sanak saya dari Benteng nanti kan orang Benteng itu kan banyak-banyak duitnya itu. Kalau bawa duit satu karung pun ke Jakarta, nggak bisa juga dibelanjakan. Kayak ini menggunakan HP selesai semuanya kan itu. Sekarang semuanya serba digital gitu, serba canggih. Permudahlah dengan digital ini. Baik, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita terkait dengan optimalisasi, transformasi dan juga inovasi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.